Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid, kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai di sini demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya, betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwahkan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat. Iri ya. Azu. Mungkin di benak orang-orang Wahabi bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Berarti menurut mereka menyamakan antara suara rakyat dengan suara Tuhan. Bukan itu maksudnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semuanya kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Begitu gampangnya mulut-mulut orang-orang Wahabi. Ustadz-ustadznya ini mengatakan syirik, syirik, syirik akbar. Ya Allah. Syirik ini adalah sesuatu yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa syirik. Semua dosa-dosa ini, dosa besar, zina, mencuri, membunuh, itu masih bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali syirik ini. Tapi dengan begitu gampangnya mulut ustadz-ustadz Wahabi, sutat-sutat Wahabi, sering ucapkan tidak ada dalilnya ini, menyebut syirik, bahkan syirik akbar lagi. Apa? Demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi. Anda menyatakan sistem demokrasi adalah syirik akbar. Na'udzubillah. Dosa semua berarti. Kalau memang aparat kita, kalau memang pimpinan kita, pembesar-pembesar kita, petinggi-petinggi kita mencetuskan sistem demokrasi untuk dianut di negara Indonesia ini, kemudian kita yang mendukungnya. Nah, sama kan gitu, Pak. Jadi ketika ada orang yang syirik, menyembah berhala, kita mendukungnya, maka kita sama dengan yang menyembah itu, Pak. Ya. Ini namanya kalau kita mendukung. Pantasan orang Wahabi seperti ini. Tidak mau kadang mencoblos karena sistem demokrasi adalah syirik akbar. Ya Allah. Padahal surah yang betul secara syariat adalah surah. Siapa sekarang? Negara apa sekarang yang pakai sistem surah? Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan surah. Apa? Kerajaan. Memelakah di situ itu. Siapa? Negara apa? Negara Islam yang mana? Salafi yang mana sekarang negaranya yang menggunakan sistem surah ini, Pak? Kalau masalah agama, orang-orang Wahabi itu menyatakan bahwa yang ditanya ini adalah dalil larangannya. Itu saja yang diulang. Padahal kaidah ini kaidah bid'ah. Kalau masalah dunia, yang ditanya itu adalah dalil apanya? Baru dalil larangannya. Karena semuanya itu boleh. Saya tanya, sistem demokrasi, urusan negara, ini urusan agama apa urusan dunia, Pak? Ya, Pak Yazid Jawas. Kalau memang urusan dunia, orang Wahabi sering mengatakan kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian. Itu kan sering yang diucapkan, padahal itu adalah urusan masalah Nabi ketika masalah apa itu namanya? Kalau bahasa Maduranya malah kayak korma itu, mengawinkan kurma. Berarti kita lebih tahu urusan dunia kita daripada Rasul, kan begitu? Nah, ini sekarang saya tanyakan kepada Anda. Sistem demokrasi, sistem surah, sistem kerajaan, sistem kekaisaran, monarki dan lain-lain sebagainya, itu urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia apa urusan agama, Pak Yazid Jawas? Ya Allah, makanya jangan gampang mulut ini, Pak, untuk mengatakan syirik. Besar dosanya, besar akibatnya.
Ketika seseorang itu ternyata tidak syirik, Anda mecap sebagai kesyirikan, aduh, naudzubillah, Pak, itu bisa kembali terhadap Anda. Kenapa Anda sih menyebut demokrasi ini syirik? Mungkin karena ada bahasa seperti ini, suara rakyat, suara Tuhan, pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Mungkin itu yang Anda maksud syirik. Itu kalau memang orang Wahabi, gimana ya? Terlalu picik pikirannya. Ditelan mentah-mentah. Padahal hakikatnya memang seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh makhluknya ini adalah pekerjaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, termasuk pekerjaan yang kalian lakukan itu adalah pekerjaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara rakyat yang memutuskan misalnya sekarang memilih Presiden Prabowo Subianto sekarang dan Gibran, itu sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itulah yang meletakkan, memberikan pangkat, memberikan kekuasaan terhadap seseorang, dan Allah pula lah yang mencabut kekuasaan terhadap seseorang. Kan begitu, Pak? Hakikatnya memang seperti itu. Mungkin di benak orang-orang Wahabi bahwa suara rakyat, suara Tuhan. Pilihan rakyat, pilihan Tuhan. Berarti menurut mereka menyamakan antara suara rakyat dengan suara Tuhan. Bukan itu maksudnya, Pak. Mari kita punya otak ini pikir. Di dalam Al-Quran ada kok. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi walaupun seluruh dunia ini mau menjadikan Anda sebagai presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala mencap Anda hanya seorang ustadz, misalnya ustadz Salafi Wahabi seperti itu. Ya enggak mungkin bisa, Pak. Ya, seluruh dunia sekarang mau menolak Pak Prabowo sebagai presiden, tidak akan menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Prabowo sebagai presiden. Jadi, Pak, termasuk saya bicara saat ini itu adalah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Juga termasuk apa yang Anda ucapkan itu. Itu hakikatnya seperti itu. Bukan berarti suara rakyat, suara Tuhan, pilihan rakyat, pilihan Tuhan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan orang Indonesia. Bukan seperti itu, Pak Yazid Jawas. Bukan. Padahal itu semuanya dikembalikan ke hakikatnya. Ayolah berpikir sedikit, Pak Yazid Jawas. Jangan gampang mulut Anda itu, lisan Anda untuk mencap orang. Syirik, apalagi syirik akbar terus. Aduh, Pak Yazid, Pak Yazid.